Saya Tasya, jurnalis travelkompas.com. Saya Fatan, jurnalis otomotif kompas.com. Saya Ella, jurnalis properti kompas.com. Marapah Trans Sumatera. Saksikan program Marapah Trans Sumatera di kompas.com. Pembangunan jalan tol Trans Sumatera diinisiasi penugasan oleh pemerintah mulai dari tahun 2014 melalui Perpres nomor 100 tahun 2014, kemudian dirubah ke Perpres nomor 117 tahun 2015. Penugasan diberikan ke Utama Karya karena secara finansial jalan tol tersebut masih belum memenuhi persyaratan, tetapi secara ekonomi itu sangat bagus, bisa di atas 30%. Nah, dari situ menunjukkan bahwa pembangunan jalan tol Trans Sumatera itu sangat bagus untuk pengembangan wilayah di kawasan Sumatera. Dengan diperkirakan ekonomi LR-nya itu di atas 20%, berarti kalau ada jalan tol Trans Sumatera, pertumbuhan ekonomi di jalur yang dilalui jalan tol Trans Sumatera tersebut bisa lebih dari 30%. Jadi menunjukkan bahwa Trans Sumatera sangat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah. Sahabat kompas.com, kami sudah sampai di Kota Medan, masih di Marapah Trans Sumatera 2022, dan saat ini kami akan eksplor ya Mbak ya. Yo, betul. Kita mau kemana aja? Kita ya. Kita mau kemana aja? Kita lihat tempat-tempat yang seru lah buat nanti kalau ada yang menarik kita turun ya. Oh gitu? Yuk, apa nih? Ada request nggak nih? Apa ya, kayaknya sih jajan-jajan lucu gitu. Asli. Kulineran pasti ya. Tuh, tapi nih kita kan masih pakai Honda BRV nih dari awal. Jadi Honda BRV ini punya satu fitur yang kepake banget di perkotaan yang kayak gini nih, yang banyak motor, Rame ya, mobil. rame, sibuk. Jadi dia itu ada namanya Honda Lane Watch. Oke, apa tuh? Jadi dia adalah sebuah kamera yang dipasang di spion kiri dan aktif ketika kita send. Dia aktif nih, dan nanti gambarnya akan diterima oleh head unit yang ada di tengah ini. Selain pakai send, dia juga bisa diaktifkan lewat tombol yang ada di kanan sini. Double safety lah ya, soalnya kita kalau lagi sibuk gini kanan kiri mata harus fokus, dibantuin sama ini. Sahabat kompas.com, kami di tengah jalan mampir ke poolnya PT Antar Lintas Sumatera, salah satu PO bus legendaris di Sumatera ya Bang ya? Ya, Gimana sih manfaat jalan tol Trans Sumatera bagi perusahaan bus yang legendaris ini? kalau untuk saat ini yang jelas waktu tempuh Waktu tempuh. semakin mempersingkat. Biasanya misalnya dari tebing tinggi tujuan Medan itu biasanya 5 jam, sekarang cuma 1 jam. Kalau soal tarif nggak masalah tuh Bang? Maksudnya jatuh ke harga tiket nggak? Bayar tol sama tarif? Tidak ada. Malah kayak sama aja gitu Bang ya tarifnya ya? Masih sama. Tapi kan kita coba berikan kepuasan ke penumpang dengan mempersingkat waktu tempuh. Dan penumpang kan merasa nyaman. Pasti. Setelah ada tol mungkin kan nanti bakal terhubung semua nih Bang dari Palembang sampai ujung. Amin Ya. Harapannya gimana Bang? Boleh? Kalau harapan kami kan semoga operasi tol ini bisa dipercepat lah. Oke. Dipercepat sehingga animo masyarakat untuk menaiki transport darat ini semakin meningkat ya, dengan jangka waktu yang cukup singkat. Oke. Itu harapan kita. Siap. sahabat kompas.com,
Kami masih di Medan nih malam ini dan lagi nyobain durian di Sibolang Durian, salah satu tempat makan durian favorit di Medan. Dan kalau ngelihat sekeliling nih suasananya agak kekinian gitu lah ya, jadi mungkin menarik banyak milenial dan juga orang semakin banyak untuk makan di tempat ini. Nah Mas, kita mau tanya soal prosesnya seperti apa sih Waterfront City, Pangururan, dan kawasan Tele, betul ya? Iya, jadi alhamdulillah pada bulan September kemarin, tepatnya tanggal 19 September, Utama Karya diamanahkan untuk mengerjakan proyek KSPN Toba. Nah, proyek KSPN Toba sendiri terdiri dari 2 lokasi. Yang pertama itu Waterfront City Pangururan dan kawasan Tele. Kira-kira gitu Mbak Tasya. Oh oke. Itu kira-kira dampaknya apa sih untuk masyarakat sekitar? Nah, untuk dampaknya sendiri kala ini kita kan membuat kawasan strategi pariwisata nasional ya. Selain pekerjaan fisik, nanti diharapkan juga memang bisa meningkatkan pariwisata di Danau Toba, terutama di Pulau Samosir. Karena memang lokasi proyek kita tepatnya di Pulau Samosir itu. Oh oke. Berarti sekarang prosesnya sudah sampai mana? Mungkin secara singkat bisa diceritakan dan targetnya mungkin? Baik, ini kita targetkan memang sampai dengan September 2023 proyek ini bisa diselesaikan. Saat ini masih masuk tahap persiapan, kita sudah mulai pekerjaan pemancangan. Untuk di proyek ini sendiri, kita pun bekerja sama dengan para seniman lokal dan seniman-seniman nasional yang hasil karyanya sudah mendunia, Mbak. Di situ ada beberapa hasil seni yang memang khusus artwork, pekerjaan artwork yang di proyek itu. Contohnya seperti patung Boras Patitano dan Boru Siang Naga. Terus nanti ada air mancur menari juga di sana. Terus ada patung Pustaha. Terus ada patung namanya itu Pendayung. Terus ada beberapa pekerjaan artwork khusus yang memang perlunya seniman-seniman lokal dan seniman nasional nanti. Kami sempat mampir ke pintu tol Tebing Tinggi nih, dan di sana katanya nanti akan dibangun akses jalan tol menuju Danau Toba, itu benar Pak? Iya. Kebetulan kalau dari Tebing Tinggi menuju Danau Toba itu nanti kita kan ada ruas tol Tebing Tinggi Parapat. Nah, nanti dari Parapatnya di Pelabuhan Haji Bata kita baru nyebrang ke Pulau Samosir. Nah, kebetulan proyek KSPN Danau Toba itu letaknya di Pulau Samosir itu, Mbak. Jadi dari Pulau Samosir kita nyebrang masih sekitar 45 menit untuk menuju proyek KSPN tersebut. Nah, kalau sekarang kan sekitar mungkin 2-3 jam ya kalau kita jalan non-tol menuju ke sana dari Tebing Tinggi ya. Nanti kalau tol sudah jadi kira-kira berapa jam, Pak? Kalau tol sudah jadi kemungkinan estimasinya bisa 1 jam, Mbak. Untuk sampai jauh lebih cepat loh ya. Oke Pak, terima kasih banyak waktunya nih Pak. Terima kasih juga sama-sama Mbak Tasya atas waktunya. Siap, terima kasih. Baik. Makasih Pak. Ya. Makasih Pak. Ya, makasih. Makasih. Akhirnya kita sampai di pintu tol gerbang tol Stabat, tol Medan Binjai yang katanya paling rame trafiknya nih di jalan tol Trans Sumatera. Dari sini rencananya akan terhubung juga nih dengan tol yang menuju Aceh. Medan ke Aceh ya? Medan ke Aceh. Betul. Semoga cepat selesai, terhubung semua dari Lampung sampai Aceh. Jadi sekarang lanjut nih. Ayo kita naik mobil lagi, kita lewat jalan lintas timur menuju Aceh.
kita sampai Aceh juga ya. 12 hari nggak nyangka. Di jalanan pakai Honda BR-V ini ditemenin dan dia nggak rewel loh. Aman selama perjalanan, mau lewat jalan tol, jalan non-tol, yang mulus, yang geradakan, ini sanggup banget, tenaganya ada, kabin juga nyaman ya. Dan dia juga nih, BR-V ini sebagai Car of the Year Automotive Group Award tahun 2022. Jadi kalau dilihat sih emang ini mobilnya Indonesia banget lah, bisa muat banyak, sampai 7 orang, fiturnya lengkap, safety-nya juga udah top sekarang. Jadi ya, makasih Honda BR-V udah nemenin kita ya. Wih, jauh banget perjalanan kita dari Jakarta sampai Aceh. Parah. Setelah sampai di Banda Aceh, kami mampir ke Masjid Baitur Rahman yang bersejarah. Sumur doa korban tsunami. Di Banda Aceh kami mampir ke Museum Tsunami yang dibangun untuk memperingati tragedi tsunami pada Desember 2004. Nama-nama negaranya. Di beberapa detik akan terjadi tsunami. Oh gitu. Berapa total detiknya Bu sampai kita nunggu itu? Ini. Oh ini, nggak lama sih. Kami lagi nyobain ngopi di Kopi Solong yang legendaris di Banda Aceh. Ini kopi panas. Kalau buat pecinta kopi sih ini recommended banget. Karena pahitnya pas, jadi bikin melek. Kita cobain ya. SIG di Banda Aceh ini kan ada 6 seksi. 3 seksi sudah beroperasi. Tinggal 3 seksi lagi ya, Pak. 36 kilo dari Belang Bintang sampai Selimem. Selimem kan waktu masuk sini kan, setelah Selimem keluar Belang Bintang. Sekarang ini tinggal 3 seksi lagi. Nah, kita ini berada di seksi 6. Seksi terakhir ya Pak? Ya, jadi seksi 6 ini udah selesai. Main roadnya ya. Main roadnya sudah selesai karena di seksi 6 ini ada main road, terus ada nanti akses kota baru. Kemudian kita ini sekarang sedang mengerjakan seksi 5.
Seksi 5. Seksi 5 itu dari interchange Kutabaro sampai ke Belang Bintang. Nah itu yang sekarang sedang kita kejar penyelesaiannya. Nah ini direncanakan seksi 5 dan 6 ini bisa selesai konstruksinya di bulan depan, bulan Desember. Gitu. Oh, berarti secara keseluruhan nih ya, kan yang belum 1, 5, 6 ya kan Pak? Itu secara keseluruhan progresnya udah sampai mana gitu? Berapa persen? Kalau seksi 1 itu progresnya 54,68%. Untuk seksi 5 sekitar 90%. Udah hampir selesai ya Pak? Ya. Kemudian ini seksi 6 untuk main roadnya ini sudah 98,75%. Sedangkan akses Kutabaronya itu baru 68%. Kan kemarin ada bencana Aceh Tamyang tuh ya Pak? Ya. Nah, itu ganggu gak sih penyelesaian mengganggu seksi juga akhir ini? Karena waktu ada banjir di Aceh Tamyang itu kita itu sedang mobilisasi kren untuk ngangkat balok jembatan sehingga itu terhambat juga gitu. Katanya di sini sama kayak di Pekanbaru Dumai ini bahkan ada perlintasan habitat liar gitu. Ya, di sini itu kapan dibangunnya Pak? Ada perlintasan gajah ini sudah tinggal angkat balok jembatan aja. Kemudian kalau untuk perlintasan reptil itu sudah terbangun ada 10 lokasi ya. Jadi ada box culvert gitu. Box culvert. Yang didesain khusus di lantai dasarnya sesuai arahan dari BKSDA. Kalau masalah rest area nih Pak di seksi 3 sama 4 tuh kapan dibangunnya Pak? Kan berdasarkan penilaian Kementerian PUPR perlu dibangun rest area di seksi tersebut. Nantinya sih akan dibangun. Nah direncanakan itu begitu selesai satu ruas ini rest area juga akan sudah terbangun. Gitu. Jadi bersamaan. Jadi bersamaan sama semuanya udah selesai? Semuanya selesai, rest areanya juga selesai. Kira-kira demikian. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Hutama Karya Persero selaku pengelola Jalan Tol Trans Sumatera. Dan juga untuk Honda Prospect Motor yang sudah mendukung perjalanan kami. Jadi, sampai bertemu di merapakompas.com 2023. Dadah!